Perkenalkan, saya Adelia Devitaloka dari Offering A22, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Privansa Cinta Asmarantika dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Offering A22. Perkenalkan, nama saya Naifi Kurnia dari Offering A22. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Perkenalkan, namaku Ica Sabila Anjani dari Prodi Administrasi Pendidikan, Offering PAI A22. Perkenalkan, namaku Sylvia Kodrinada dari Offering A22 Pendidikan Luar Sekolah. Halo, di sini saya sebagai host dan ada narasumber 1, narasumber 2, serta narasumber 3. Kami akan membahas mengenai feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Dalam Islam, keadilan perempuan sangatlah dijunjung tinggi. Islam memuliakan perempuan sebab darinya lahir para generasi-generasi takwa, penerus peradaban. Islam tidak membatasi kaum perempuan untuk berkarir. Islam mengangkat derajat perempuan dari penindasan. Islam mengakui perempuan secara manusiawi. Islam tidak pernah mengajarkan tentang diskriminasi gender. Nah, saya akan bertanya nih pada narasumber 1. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, menurut pendapat Anda, bagaimana kedudukan perempuan di masa pra-Islam? Baik, silakan dijawab oleh narasumber 1. Wanita di mata orang-orang Yunani itu tidak punya tempat yang bebas untuk bernafas. Seringkali dilecehkan, bahkan diejek. Orang-orang Yunani itu mengklaim kaum wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan syaitan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan di dalam istana-istana. Sedangkan nasib perempuan di kalangan bawah sangatlah menyedihkan, karena mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan nafsu lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan. Lalu tempat-tempat pelacuran menjadi pusat kegiatan politik dan seni-seni patung telanjang yang terlihat di negara-negara barat itu adalah bukti dari pandangan itu. Adapun dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan itu akan berpindah ke tangan sang suami yang dimana kekuasaan tersebut meliputi kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya, dan juga membunuh. Segala hasil usaha perempuan menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Lalu peradaban Hindu dan Cina. Peradaban tersebut memiliki respon yang sama dengan peradaban Romawi dan juga Yunani. Perilaku tidak manusiawi terus terjadi dari masa ke masa. Hak hidup perempuan yang sudah memiliki suami harus berakhir saat kematian suaminya. Contohnya, pada saat suaminya dibakar, maka istrinya harus dibakar hidup-hidup. Pada peradaban Hindu, perempuan sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa. Dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayahnya berhak menjual anak perempuan kalau tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan itu sebagai sumber laknat, karena dialah yang membuat Adam terusir dari surga. Sudah menjadi hal yang tidak terbantahkan dalam ajaran Yahudi bahwa siapapun yang meninggal dalam sebuah keluarga, maka harta warisan secara keseluruhan diberikan kepada anak laki-laki tanpa sedikit pun melibatkan anak perempuan. Pada zaman jahiliyah, perempuan sangat dipandang rendah. Seorang ayah malu jika istrinya melahirkan bayi perempuan, sehingga di kalangan mereka terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Pada zaman ini, laki-laki berhak memiliki istri sebanyak yang ia mau dan dapat menceraikan istrinya berkali-kali, dan juga bisa kembali padanya sesuai kemauannya. Selain itu, masih banyak kebiasaan lain yang merendahkan perempuan. Oke, nah dengan hal itu kita juga tahu kan bagaimana perempuan di masa pra-Islam. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan bagi narasumber selanjutnya.
Dari yang telah dijelaskan narasumber pertama tadi, menurut beberapa agama sebelum Islam, wanita masih dianggap rendah dan kurang diakui eksistensinya. Lalu, bagaimanakah Islam dalam Al-Quran memandang kesetaraan gender bagi kaum perempuan? Silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana Islam dan Al-Quran itu memandang perempuan. Nah, di dalam Islam sendiri, perempuan itu sangatlah dimuliakan. Beda ya dengan penjelasan sebelumnya, yakni sebelum datangnya Islam, perempuan itu dianggap rendah dan tidak diakui eksistensinya. Nah, semenjak adanya Islam dan Al-Quran, Al-Quranlah yang pertama kalinya mendeklarasikan hak perempuan. Di dalam Islam itu perempuan diterima tanpa adanya persyaratan. Di dalam Islam pun perempuan dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri, menerima hak waris yang mungkin sebelumnya warisan itu hanyalah diperuntukkan untuk laki-laki ya. Nah, di dalam Islam juga diperbolehkan untuk meminta cerai bila mana di dalam rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan atau pihak perempuannya sudah tidak kuat menjalani pernikahan tersebut. Dan perempuan juga dibebaskan untuk mempunyai harta sendiri tanpa ada yang bisa merebutnya. Sehubungan dengan perspektif Islam juga tentang kesetaraan gender, Al-Quran itu menegaskan bahwa yang pertama, laki-laki dan perempuan itu dianggap sama-sama sebagai hamba. Terus yang kedua, laki-laki dan perempuan itu sama-sama dianggap sebagai khalifah atau pejuang. Dan yang ketiga, laki-laki dan perempuan itu sama-sama menerima janji primordial atau perjanjian pribadi individu dengan Tuhan atau dengan Allah sebagai pencipta. Dan yang keempat, laki-laki dan perempuan itu sama-sama berpotensi untuk memiliki prestasi atau mencapai prestasi gitu. Dalam posisi sebagai khalifah atau pejuang, di dalam Al-Quran itu tidak menunjuk sebagai harus perempuan atau laki-laki. Nah, berarti kalau laki-laki atau perempuan itu sama-sama boleh menjadi khalifah atau pejuang. Begitu. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan itu dengan posisi yang sejajar ya. Tidak ada kayak diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Islam datang merubah budaya Arab dan tradisi patriarki dari bangsa Arab secara revolusioner. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai seseorang yang feminis, yaitu seseorang yang sangat mencintai dan melindungi perempuan. Nabi berusaha untuk merombak budaya yang menyudutkan posisi perempuan dengan memerintahkan laki-laki untuk bersikap adil, bijaksana, dan berlaku baik kepada perempuan. Perempuan itu tidak lagi dipandang sebagai second class atau makhluk nomor 2, tetapi sama derajat dan eksistensinya dengan laki-laki. Hal ini dibuktikan terhadap banyaknya kaum hebat perempuan di masa Rasulullah seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Nafisah, dan masih banyak lagi. Kepedulian dan pembelaan Rasulullah terhadap kaum perempuan terus dilakukan, terbukti dengan banyaknya hadis yang berbunyi seperti sebaik-baik kamu adalah yang berbuat baik terhadap istrinya sebagaimana aku terhadap istriku, dan masih banyak hadis lain yang senada yang ininya Rasulullah itu melindungi perempuan dan menghargai perempuan. Kaum perempuan di masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang berani, aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam Al-Quran, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan. Tidaklah heran jika pada zaman Rasulullah banyak ditemukan sederetan nama perempuan yang memiliki reputasi cemerlang sebagaimana yang diraih oleh kaum laki-laki. Dalam Al-Quran dan Islam, perempuan itu bisa leluasa untuk memasuki semua sektor kehidupan seperti politik, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin dan pengusaha-pengusaha dari kaum perempuan ya, tidak hanya dari laki-laki. Begitu. Nah, pertanyaan ketiga yaitu, bagaimanakah juga prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan dalam Al-Quran? Baik, silakan dijawab oleh narasumber selanjutnya. Perlu diketahui bahwa LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang dimana lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual dengan sesama wanita.
Gay adalah istilah yang digunakan bagi lelaki penyuka sesama lelaki. Biseksual adalah orang yang memiliki ketertarikan kepada lelaki sekaligus kepada perempuan. Sedangkan transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Menurut saya, pelaku LGBT itu adalah orang-orang yang mungkin di lingkungan keluarganya itu dia kurang perhatian. Oleh sebab itu, harus ada pendidikan pencegahan perilaku menyimpang tersebut yang dilakukan sejak usia dini, yaitu dengan pola asuh yang tepat. Selain lingkungan, pola asuh itu adalah hal yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh adalah kunci utama pembentukan karakter dan perilaku anak. Tugas mendidik anak itu bukan hanya jadi tanggung jawab ibu sebagai madrasatul ula atau sekolah pertamanya. Akan tetapi seluruh ekosistem yang ada di dalam keluarga berperan dalam melaksanakan pendidikan utama dan pertama sebelum seorang anak mendapatkan pendidikan di lingkungan sosial dan lembaga pendidikan formal. Walaupun anak sudah besar, menginjak usia dewasa, perhatian harus tetap diberikan. Perhatian itu sama halnya dengan kebutuhan manusia lainnya seperti sandang, pangan, papan. Sebagaimana teori kebutuhan Abraham Maslow yang menjelaskan tingkatan kebutuhan manusia yaitu fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dari tingkatan kebutuhan tersebut ada kebutuhan yang merasa ingin diperhatikan dan memberi perhatian pada tingkatan ketiga yang tidak terpenuhi. Maka dari itu, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi di dalam keluarga, seorang manusia akan merasa nyaman ketika menemukannya di luar. Bahayanya jika kebutuhan itu didapatkan dari sesama jenis yang mengakibatkan muncul perasaan suka dan nyaman sehingga mengarah pada perilaku LGBT. Sesibuk apapun kegiatan dan pekerjaan orang tua, anak harus tetap dikontrol. Sejauh apapun jarak kita di zaman teknologi modern saat ini, kita pasti bisa berkomunikasi dengan anak melalui berbagai platform komunikasi digital. Mungkin saja anak akan merasa risih setiap dihubungi oleh orang tuanya. Tapi itu perlu dilakukan agar orang tua mengetahui anaknya sedang berada di mana, dengan siapa, sedang apa. Karena lingkungan pergaulan itu akan sangat mempengaruhi dirinya. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai dalam hal apa saja perbedaan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan. Apakah dari perbedaan ini mempengaruhi atau berdampak pada perempuan dalam berkarir ataupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Mungkin di sini ada yang mau menjawab. Salah satunya perbedaan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan yaitu meliputi berbagai aspek. Banyak ya, seperti cara berkomunikasi, kemandirian, aktivitas fisik, peran gender, dan karakteristik fisik, dan banyak yang lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mempengaruhi dan menjadi dampak pada perempuan dalam berkarir dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Misalnya, perbedaan dalam kemandirian, aktivitas fisik, dan peran gender dapat mempengaruhi perannya dalam beban kerja perempuan dan dalam keluarga dan masyarakat. Perbedaan dalam kemandirian antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi cara mereka dalam mengambil tanggung jawab dan kelompok kecil. Contohnya yaitu laki-laki lebih cenderung berani dalam mengambil tanggung jawab ketimbang perempuan, sedangkan perempuan cenderung lebih menaruh perhatiannya langsung dan terlibat langsung di dalamnya. Selain itu, terdapat perbedaan dalam aktivitas fisik antara laki-laki dan juga perempuan. Sebuah penelitian menemukan bahwa remaja laki-laki dan perempuan memiliki tingkat aktivitas fisik yang berbeda yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Peran gender juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi perempuan dalam berkarir dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Misalnya, adanya anggapan bahwa perempuan bersifat memelihara dan rajin dapat mempengaruhi pembagian peran gender dalam keluarga, sehingga beban kerja perempuan jauh lebih besar ketimbang beban kerja yang didapat oleh laki-laki. Dengan demikian, dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka dapat memengaruhi perempuan dalam berbagai aspek di kehidupannya, termasuk dalam berkarir dan melakukan aktivitasnya dalam kehidupannya sehari-hari.
Oleh karena itu, maka sangat penting untuk memahami berbagai perbedaan-perbedaan yang ada ini dan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender di dalam masyarakatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Islam mengatur tentang hak-hak perempuan? Silahkan dijawab ya. Baik, saya akan menjawab tentang hak perempuan dalam Islam. Nah, di dalam Islam itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 dijelaskan tentang perempuan ya, tentang kesetaraan. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alallaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian daripada yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Seperti itu. Nah, terkait hak perempuan juga dari Profesor Quraisyab juga mengemukakan seperti perempuan berhak untuk berpolitik. Banyak sekali ya kita lihat kayak pemimpin ataupun khalifah dari perempuan, tidak hanya dari laki-laki. Banyak sekali DPR, bupati, bahkan presiden kita pun juga ada yang perempuan terdahulu ya. Yang kedua, hak bekerja atau berprofesi. Nah, perempuan itu dibebaskan untuk bekerja, meraih cita-citanya. Namun, kalaupun perempuan itu sudah menikah, harus mendapatkan izin dari suami ya. Kalaupun suaminya tidak mengizinkan atau suaminya merasa cukup dengan nafkahnya kepada istri dan anak-anaknya, perempuan diperbolehkan untuk tidak bekerja. Dan yang ketiga itu hak untuk belajar. Perempuan itu boleh dan dianjurkan untuk belajar setinggi-tingginya ya, karena perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya nanti. Sedangkan menurut Muhammad Usman dan Al-Hais menambahkan tentang hak perempuan seperti hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Hak pengajuan cerai ini sangatlah dibutuhkan ya, mungkin bagi perempuan yang sudah tidak kuat menjalani rumah tangganya, atau mungkin di dalam rumah tangganya itu sudah tidak bisa diselamatkan ataupun sudah tidak kuat gitu menjalani rumah tangganya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita berbicara tentang hak perempuan, kemudian muncul berbagai gerakan feminisme sebenarnya. Apa sih yang melatar belakangi gerakan feminisme ini dan bagaimanakah perkembangannya? Mungkin ada yang bisa menjawab dari narasumber selanjutnya. Untuk yang melatar belakangi adanya feminisme itu sendiri itu banyak. Salah satunya yaitu gerakan ini itu muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan dan ketimpangan yang dialami oleh perempuan-perempuan di luar sana dalam berbagai aspek kehidupannya. Feminisme ini juga bermula dari isu-isu seperti hak pilih, hak pendidikan, ekonomi, dan hak reproduksi. Perkembangan feminisme ini sendiri juga telah melalui banyak berbagai gelombang. Dan untuk saat ini kita berada di era feminisme gelombang 4, yaitu yang muncul sekitar tahun 2010. Feminisme di zaman sekarang itu tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan saja, tapi juga menekankan pentingnya kesetaraan untuk semua orang tanpa memandang gendernya itu sendiri. Gerakan ini juga mengusung konsep interseksionalitas, di mana penindasan perempuan dipahami sebagai bagian dari kesadaran penindasan yang lebih besar, bersama dengan rasisme, usia, klasisme, abelisme, dan orientasi seksual. Perkembangan feminisme saat ini juga ditandai dengan adanya gerakan feminisme milenial yang aktif di media sosial. Gerakan ini merepresentasikan intensitas yang tinggi dalam menyuarakan isu-isu feminisme dalam kesetaraan gender. Namun, gerakan ini juga dihadapkan pada tantangan seperti stigmatisasi dan kritik terhadap pembentukan kesadaran feminis milenial. Secara keseluruhan sendiri, feminisme terus berkembang dan mengalami transformasi dari masa ke masa sesuai dengan dinamika politik.
sosial, dan teknologi. Gerakan ini tetap menjadi salah satu kekuatan penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan. Jadi, feminisme itu muncul dari ketidakadilan dan ketimpangan yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Dari isu-isu seperti hak pilih, hak pendidikan, hak ekonomi, serta hak reproduksi. Dan untuk saat ini kita berada di era feminisme keempat yang muncul sekitar tahun 2010. Baik, nah selain feminisme ini ada juga disorientasi seksual atau yang sekarang ini yang sedang marak-maraknya itu mengenai LGBT. LGBT sendiri kan itu mengenai homoseks atau gay, dan lesbian itu antara perempuan dan perempuan. Kalau gay ini kan antara laki-laki dengan laki-laki. Nah, menurut narasumber sendiri sih, apa sih tanggapan kalian mengenai LGBT sendiri? Mungkin ada yang bisa menjawab narasumber. Perlu diketahui bahwa LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang dimana lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual dengan sesama wanita. Gay adalah istilah yang digunakan bagi lelaki penyuka sesama lelaki. Biseksual adalah orang yang memiliki ketertarikan kepada lelaki sekaligus kepada perempuan. Sedangkan transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Menurut saya, pelaku LGBT itu adalah orang-orang yang mungkin di lingkungan keluarganya itu dia kurang perhatian. Oleh sebab itu harus ada pendidikan pencegahan perilaku menyimpang tersebut yang dilakukan sejak usia dini, yaitu dengan pola asuh yang tepat. Selain lingkungan, pola asuh itu adalah hal yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh adalah kunci utama pembentukan karakter dan perilaku anak. Tugas mendidik anak itu bukan hanya jadi tanggung jawab ibu sebagai madrasatul ula atau sekolah pertamanya. Akan tetapi seluruh ekosistem yang ada di dalam keluarga berperan dalam melaksanakan pendidikan utama dan pertama sebelum seorang anak mendapatkan pendidikan di lingkungan sosial dan lembaga pendidikan formal. Walaupun anak sudah besar, menginjak usia dewasa, perhatian harus tetap diberikan. Perhatian itu sama halnya dengan kebutuhan manusia lainnya seperti sandang, pangan, papan. Sebagaimana teori kebutuhan Abraham Maslow yang menjelaskan tingkatan kebutuhan manusia yaitu fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dari tingkatan kebutuhan tersebut ada kebutuhan yang merasa ingin diperhatikan dan memberi perhatian pada tingkatan ketiga yang tidak terpenuhi. Maka dari itu, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi di dalam keluarga, seorang manusia akan merasa nyaman ketika menemukannya di luar. Bahayanya jika kebutuhan itu didapatkan dari sesama jenis yang mengakibatkan muncul perasaan suka dan nyaman sehingga mengarah pada perilaku LGBT. Sesibuk apapun kegiatan dan pekerjaan orang tua, anak harus tetap dikontrol. Sejauh apapun jarak kita di zaman teknologi modern saat ini, kita pasti bisa berkomunikasi dengan anak melalui berbagai platform komunikasi digital. Mungkin saja anak akan merasa risih setiap dihubungi oleh orang tuanya. Tapi itu perlu dilakukan agar orang tua mengetahui anaknya sedang berada di mana, dengan siapa, sedang apa. Karena lingkungan pergaulan itu akan sangat mempengaruhi dirinya. Nah, saat ini kan juga sudah mulai banyak tuh yang melangkah ke hal yang seperti itu, gay, lesbian, dan lain-lain. Lalu, solusi yang kalian lakukan, bagaimana sih supaya kita itu kayak terhindar dari hal itu, kayak mengenai hal itu tuh supaya nggak terjadi pada kita atau di lingkungan kita itu bagaimana? Mungkin teman-teman bisa menjawab mengenai hal ini. Baik, saya akan menjawab tentang solusi terkait LGBT gitu ya. Menurut saya ada banyak sekali. Mungkin yang pertama kita harus menutup aurat ya. Yang kedua menjaga pandangan. Yang ketiga mungkin kita harus
memperbanyak puasa ataupun ibadah-ibadah lain untuk mencegah hawa nafsu datang gitu ya. Yang keempat, mungkin perlunya pendidikan tentang LGBT ini lebih lanjut ya. Mungkin sekarang masih dianggap tabu, tapi kalaupun dibiarkan terus-menerus tidak ada pendidikannya juga malah lebih berbahaya gitu. Dan yang kelima, mungkin menghindari perilaku yang wanita yang menyerupai laki-laki ataupun laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan yang keenam memilih teman dan menghindari pergaulan bebas. Yang ketujuh, mewujudkan keluarga harmonis dan yang diliputi kasih sayang gitu ya. Yang kedelapan, mungkin kita harus rajin dalam beribadah, terutama dalam membaca Al-Quran dan sholat. Di dalam hukum Islam pun sebenarnya juga sudah banyak sekali hukuman-hukuman atau ancaman terkait orang-orang yang LGBT ya. Seperti yang pertama, dihukum dengan had zina yang dirajam gitu. Yang kedua, dibunuh baik pelaku maupun objeknya. Yang ketiga, dibakar dengan api. Yang keempat itu dilempar dari tempat yang tinggi dengan keadaan kepala di bawah gitu. Sebenarnya sudah banyak sekali ancaman dan hukuman-hukuman yang jelas di Al-Quran maupun di agama ya. Tapi mungkin masih banyak sekali yang melakukan perbuatan ini, mungkin dikarenakan kurangnya pendidikan ataupun tidak bisa mengontrol dirinya gitu. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam Al-Quran mengenai LGBT ini? Apakah ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran tentang dilarangnya perilaku menyimpang ini? Mungkin narasumber bisa menjelaskan lebih dalam lagi mengenai LGBT ini di dalam hukum Islam atau di dalam Al-Quran sendiri. Dalam pandangan Islam dan Al-Quran sendiri mengenai LGBT, yaitu dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Al-Quran juga menyebutkan kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan tentang LGBT itu sendiri, namun ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri serta menjauhi perbuatan maksiat dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perilaku LGBT ini sendiri dianggap sebagai perbuatan maksiat besar dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang LGBT itu sendiri. Salah satunya yaitu surat Asy-Syu'arah ayat 165 sampai 166 yang berbunyi atatuna dzukrona minal alamin. Kemudian Lut mengingkari perbuatan dosa yang sangat kecil. Mengapa kalian menggauli sesama laki-laki lewat dubur mereka? Dan dengan perbuatan keji ini, kalian telah menyelisihi tabiat makhluk-makhluk lain. Kalian meninggalkan apa yang telah Tuhan kalian halalkan berupa menyalurkan syahwat kepada wanita. Dan dalam praktiknya ini, pandangan Islam tentang LGBT seringkali menjadi kontroversi yang besar dan kontroversial dalam menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Beberapa dari kelompok Islam menolak mengutuk perilaku LGBT, sementara kelompok lainnya berpendapat bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia dan tidak boleh didiskriminatif terhadap orientasi seksual seseorang. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa ajaran Islam menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjaga kesucian diri. Oleh karena itu, dalam memandang LGBT perlu dihindari sikap diskriminatif dan intoleransi, namun tetap memegang teguh ajaran agama yang Baik, sudah sampailah di ujung acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang sudah berada di sini dan sudah menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami dan teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada yang kurang tepat penjelasan dari kami dalam podcast ini. Kami ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya dan terima kasih. Selamat menonton. Dadah teman-teman.